Saya nggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Dari mana? Si AV kali ya? Siapa? Oh, itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Oh, saya tuh orangnya nggak suka mundur. Saya sukanya maju kayak gini nih. Karena juga nggak mundur maju lagi. Nggak ada itu nggak. Mungkin kurang beralasan. Saya juga baca tuh selebarannya kan yang kertas putih itu. Itu sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi orang pintar yang men-twist informasi di situ. Jadi kelihatannya. Selamat sore Pak Purbaya dan Bapak-Bapak sekalian. Salam Pak, saya Lestari dari olenka.id. Ada 2 pertanyaan dari saya Pak. Boleh dielaborasi nggak Pak, seberapa besar sih dampak pelemahan rupiah saat ini terhadap bunga utang luar negeri dan juga subsidi energi? Dan serta bagaimana pemerintah memitigasi dampak yang lebih besar lagi dari pelemahan rupiah. Nah yang kedua, ini masih berkaitan dengan kabar yang kemarin ramai Pak, mengenai Bapak dikabarkan mundur. Mungkin di forum ini bisa dipertegas Pak, komitmen Bapak atau juga mungkin Kemenq untuk tetap hadir nih Pak. Maksudnya nggak akan mundur begitu saja, tapi akan tetap hadir di tengah tekanan ekonomi yang sedang berlanjut. Itu saja Pak, terima kasih. Pembayar utang luar negeri kan, biasanya kita bayar pakai utang juga ya sebagian ya, dari luar negeri juga kan sumbernya kan. Jadi dolar ke dolarnya sama, natural hedge, nggak ada beban tambahan ke kita. Kecuali saya beli dolar untuk bayar utang itu. Tapi kan tahun ini kita terbitkan juga government bond global yang income-nya dolar. Harusnya disesuaikan dengan pembayaran utang, minimal udah nutupin kan. Pasti tertutup. Jadi dari sisi pembayaran bunga, pembayaran utang, faktor rupiah dampaknya amat minim. Kalau dampak ke subsidi energi bagaimana Pak? Subsidi energi kan udah kita hitung. Pasti signifikan, tapi udah kita hitung di waktu hitung-hitungan yang sebelumnya tuh. Harga minyak asumsinya $100 per barrel. Waktu itu saya nggak sebutkan juga sebetulnya. Asumsi perhitungan nilai tukarnya nggak sama dengan APBN, udah jauh di atas. Tapi tentunya nggak saya sebutkan ke publik, takutnya ntar orang bilang Menteri Keuangan maunya rupiah melemah, nanti saya disalahin lagi. Tapi nggak jauh dari level yang sekarang, jadi saya nggak harus merubah simulasi APBN kita. Jadi yang saya umumkan waktu itu sudah memasukkan faktor-faktor itu. Terus kalau saya maju, mundur. Saya sukanya maju. Jadi enggak itu mana ya? Saya nggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Dari mana? Si AV kali ya? Siapa? Oh, itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Oh, saya tuh orangnya nggak suka mundur. Saya sukanya maju kayak gini nih. Karena juga nggak mundur maju lagi. nggak ada itu nggak. Mungkin kurang beralasan. Saya juga baca tuh selebarannya kan yang kertas putih itu. Itu sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi orang pintar yang men-twist informasi di situ. Jadi kelihatannya betul. Karena di setiap kertas yang kalimat di situ, saya ikut rapatnya dengan Bapak Presiden. Tapi sebagian di-twist. Ya seluruhlah buat goncang-goncang pasar kali. Tapi enggak, kita ikut perintah Bapak Presiden terus. Cukup. Jadi komitmennya kuat, maju terus, mundur juga maju kita. Ya, gimana V? Habis itu ya. Selamat siang Pak, saya Ave dari Kumparan. Pertanyaan saya ada 2 Pak. Yang pertama, dari tadi kan Bapak udah ngejelasin kalau fiskal kita itu emang bagus ya Pak. Defisitnya juga udah mulai, defisitnya kecil sampai Mei,
Tapi ternyata Pak di warteg-warteg itu lagi ada fenomena orang-orang tuh beli lauk nggak nyampe 20.000 Pak. Terus kayak orang-orang yang belanja di warteg tuh sekarang berkurang Pak. Jadi pemilik warteg itu omsetnya turun sampai 50% Pak. Mereka tuh ngeluh karena katanya harga-harga makanan, harga-harga bahan makanan nih naik Pak. Nah jadi kan ternyata pelemahan rupiah itu juga berpengaruh ke daya beli yang ada di kelas bawah itu ya Pak, yang warteg itu. Nah gimana Bapak bisa menjelaskan tentang kondisi fiskal ini yang bagus kok fiskalnya, tapi ternyata masyarakat tuh masih ngerasain dampak dari pelemahan rupiah ini Pak. Jadi mereka tuh beli warteg tuh sekarang nggak ada yang mesen pakai tongseng, pakai apa itu nggak ada Pak. Mereka datang pesennya saya mau pesen paket hemat 18.000 gitu Pak. Paling mahal tuh 20.000 kalau kata orang-orang warteg. Mungkin bisa dijelasin Pak dengan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Gini, hal itu mungkin terjadi, cuman sampel Anda berapa warteg? Itu kan bisa gitu, kan saya bisa cari warteg yang sini memang jelek, mungkin 5 warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing, sana lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati. Saya sih akan investigasi betul nggak seperti itu. Saya baru dengar sekarang tuh, mungkin warteg tempat Anda aja kali, mungkin Anda yang beres pesan 20.000. Enggak Pak.